Protein menjadi salah satu asupan gizi yang penting bagi manusia karena mengandung banyak zat dari mineral hingga asam amino yang multifungsi bagi setiap tubuh. Nutrisi ini tidak bisa diproduksi sendiri, hanya bisa didapatkan saat kita menyantap makanan. Selain daging sapi yang berharga mahal, ternyata protein tinggi dapat diperoleh juga dari daging hewan yang satu ini. Nah, supaya teman-teman bisa tahu lebih dalam tentang burung puyuh, kita ke Sukabumi, Jawa Barat yuk. Kita akan melihat langsung budidaya hingga makanan apa yang bisa dibuat dari olahan daging hewan ini. Come on! Lumayan nih. Kalau nanti dipelihara, dikembangkan jadi banyak. Wah, Oga bisa jadi pengusaha ternak puyuh. Duh, nggak tahan nih, aduh. Aduh. Kebanyakan minum nih kayaknya. Jadi kebelet. Apaan nih? Kok burung dikurung sih? Kurang kerjaan nih orang. Kan kasihan. Wah, Ambul lepasin deh. Bebas. Hehehe. Bul, ngapain? Nih bocah iseng bener sih. Bul, puyuhnya kenapa dilepasin? Hah? Kasihan Pak dikurung-kurung begitu. Burungnya kan mau bebas. Itu burung puyuh mau dipelihara sama Pak Ogah, Bul. Pokoknya nggak mau tahu. Harus Embul ganti. Ya, maaf Pak, Cari maaf. burung-burung Embul kan puyuhnya nggak lagi. tahu. Sampai dapat. Iya, nanti Embul gantiin deh. Di ruang penetasan bersuhu 38 derajat Celcius inilah telur-telur puyuh akan ditetaskan. Satu kotak seperti ini akan muat sekitar 550 butir telur. Butuh waktu 17 hari agar bibit burung puyuh keluar dari cangkang telurnya. Inilah anak puyuh yang masih berumur 3 hari. Ih, imut-imut ya. Usia burung puyuh 1 hari hingga 16 hari disebutnya starter. Kalau dari 16 hari hingga 30 hari disebutnya puyuh remaja. Untuk menghasilkan pedaging yang unggul, salah satu yang diperhatikan oleh peternak adalah pemberian pakannya. Sejak berusia dini, makanan utamanya perlu ditambahkan dengan rempah-rempah yang sehat. Misalnya kunyit, mengkudu, atau daun sirsak. Ayo puyuh, makan yang banyak ya. Setiap hari puyuh cukup diberi makan 1 kali sehari. Walau fokus pada penggemukan, burung puyuh akan tetap menghasilkan telur. Burung puyuh pedaging siap panen di usia 45 hingga 50 hari. Dan ukuran berat satu burung puyuh mencapai 320 gram. Artinya, untuk mencapai 1 kilo lebih hanya membutuhkan 4 ekor burung puyuh. Dalam seminggu, peternak burung puyuh di sini menghasilkan 10.000 puyuh pedaging yang siap diolah. Wih, keren kan? Ayo, sekarang kita mengolah daging puyuh. Siapa yang suka burger? Iya, daging burung puyuh pun bisa diolah menjadi burger. Let's go, kita masak. Chef Pram inilah yang ahli mengolah burung puyuh pedaging menjadi makanan yang paling enak dan menyehatkan. Pertama, burung puyuhnya difile atau diambil dagingnya di bagian dada. Untuk 1 ekor burung puyuh akan kita dapatkan daging seberat 100 gram. Setelah itu, daging dicacah hingga lembut. Selanjutnya, campur dagingnya dengan 3 butir telur puyuh. Fungsinya sebagai pengikat bumbu lainnya dan menonjolkan tekstur daging puyuh. Jangan lupa tambahkan penyedap rasa merica dan bawang goreng, lalu aduk hingga merata. Daging kemudian dibentuk bulat seukuran roti burger, lalu dimasak hingga matang. Selanjutnya, roti burger organik dipanggang. Roti ini terbuat dari sayur-sayuran, jadi lebih sehat. Sepertinya sudah matang nih. Berikutnya tambahkan saus, daging burung puyuhnya, tomat, timun, mayones, keju, dan selada. Hasilnya akan seperti ini. Berapa ya kandungan protein daging burung puyuh?
Boleh dicatat nih. Ternyata kandungan protein daging burung puyuh mencapai 22%. Dan lebih tinggi dari daging sapi yang hanya 18,8%. Kayaknya burung puyuh nih, sodok terus. Susah banget ya. Capek juga. Embul, ngapain Embul? Ini Nyil, Embul mau ambil telur burung puyuh. Susah Aduh, banget nih. Embul. Makanya sekolah dong Embul. Itu bukan telur burung puyuh Embul. Burung puyuh itu kan bukan di atas pohon. Atau seperti burung-burung lain yang bisa terbang. Burung puyuh itu ada di kandang. Atau bisa dibeli di pasar Oh Embul. gitu ya Nyil. Salah dong Bul. Aduh. Loh, Lupa kenapa Oga, nggak Embul? bisa digantiin Kok diem gitu sih? cepet-cepet nih Kayak orang berarti. bingung. Enggak Nyil, nanti di pasar Ambul minta tolong sama Unyil ya, cariin telur berikut buyung puyuhnya. Kebiasaan deh. Ayo deh kalau gitu. Yummy. Ini dia, ikan sidat panggang bergizi tinggi. Asli dari Indonesia. Satu lagi nih, pengganti daging sapi yang memiliki nilai protein tinggi. Sehingga layak dihidangkan di tengah keluarga. Biasanya ikan sidat di tempat ini diekspor ke Jepang. Karena keluarga di negara matahari terbit itu sangat mengenal tingginya nilai gizi ikan berbadan panjang ini. Sehingga permintaan terhadap sidat juga besar. Ayo cepat ambil. Ya, bagus. Aku dapat banyak. Ayo kesanain. Wah, Badai dan teman-temannya lagi panen ikan sidat nih. Asik. Ikan sidat adalah jenis ikan konsumsi yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Meskipun bentuknya seperti ular, tapi ikan ini termasuk ikan berkelas loh. Karena dagingnya yang lezat dan proteinnya bisa mencapai 38%. Dari 400 jenis ikan sidat yang ada di seluruh dunia, ikan sidat Anguilla bicolor dari Indonesia termasuk jenis yang terbaik loh. Karena dagingnya mempunyai cita rasa yang khas dan sudah terkenal hingga ke mancanegara. Ikan sidat umumnya baru bisa dipanen setelah beratnya mencapai 250 gram. Yaitu saat dagingnya sudah cukup tebal dan enak dimakan. Untuk saat ini harga ikan sidat segar berada di kisaran Rp250.000 per kilogramnya. Dan harga ini bisa naik berlipat-lipat jika sudah diolah. Mantap! Di pabrik ini ikan sidat hasil budidaya biasa diolah menjadi kabayaki atau sidat panggang khas Jepang. Yummy! Ikan sidat yang akan diolah harus dipuasakan dulu selama 1 hari. Supaya isi perutnya kosong dan tidak ada kotorannya. Setelah ditimbang, masukkan ikan-ikan ini ke dalam bak penampungan untuk dibius memakai suhu dingin. Wah, ikan sidatnya sudah mulai kelingan tuh, kena es batu. Ikan sidat yang sudah pingsan ini selanjutnya disortir berdasarkan kualitas fisiknya. Hanya ikan sidat berkualitas saja yang boleh diolah, yaitu ikan yang secara fisik terlihat sehat dan tanpa cacat. Ikan yang lolos sortir kemudian difile untuk diambil dagingnya. Gak gampang loh membelah dan menyayat tubuh ikan sidat dengan hasil yang rapi. Bagian kepala, tulang belakang, sirip, dan isi perut ikan harus dibuang. Daging file ikan sidat ini harus dicuci dulu untuk membersihkan dari darah yang masih tersisa. Selanjutnya, daging file ditimbang untuk mengetahui beratnya. Kemudian disimpan lagi di bak penampungan agar dagingnya tetap bersih. Yang mana lagi nih ikannya? Banyak banget sih, sampai bingung milihnya. Hanya, mana ikan sidatnya, Unyil? Hah? Sebentar Kong, masih milihin yang bagus nih. Aduh. Itu mesin panggang engkong sudah siap dari tadi. Hah? Kalau dibiarin terus, bisa bolos bahan bakalnya. Waduh, iya deh Kong. Kalau gitu ikannya cukup yang ini aja deh. Hanya, sudahlah. Ayo cepat angkut. Hah? Hanya, bisa bangkrut usaha oe kalau begini caranya. Maaf ya Kong. Widih, mesin panggangnya sudah canggih loh.
Tinggal susun daging file di atas conveyor atau ban berjalan. Daging yang masih mentah ini akan dibawa masuk ke dalam mesin panggang secara otomatis. Mesin bersuhu panas hingga 90 derajat Celcius akan memanggang ikan sidatnya. Hanya dalam waktu kurang dari 5 menit, daging file ikan sidat sudah langsung keluar dalam kondisi matang dan mengembang. Wah, mantap kan? Belum selesai nih. Ikan sidat akan dipanggang lagi. Kali ini mesin panggangnya lebih panjang dan lebih panas. Daging ikan sidat memang banyak mengandung air. Apabila kandungan air ini tidak dikurangi, maka akan mudah busuk. Setelah melewati mesin panggang yang kedua ini, daging file kemudian dibawa ke mesin bumbu. Proses pembumbuan dengan mesin dilakukan dalam 3 tahap. Mulai dari bumbu yang paling encer, sedang, sampai yang paling kental. Bumbu paling mantap untuk membuat sidat panggang kabayaki adalah bumbu tare, yaitu bumbu kecap ala Jepang yang dibuat dengan bahan rempah pilihan. Setiap selesai dibumbui, daging file harus segera dipanggang lagi agar bumbunya makin meresap. Aduh, aromanya bikin lapar mendadak nih. Selanjutnya susun daging file panggang yang sudah dibumbui ini untuk didinginkan. Selain empuk dan lezat, daging ikan sidat banyak digemari karena rendah kolesterol dan sangat bergizi. Berdasarkan hasil penelitian, selain protein yang tinggi, kandungan asam lemak omega 3 pada ikan sidat bahkan sampai 13 kali lebih banyak dari jenis ikan manapun. Weleh, berarti ikan ini sangat cocok bila dikonsumsi anak-anak nih. Karena kandungan omega 3-nya bagus untuk perkembangan otak nih. Sidat panggang yang sudah dingin kemudian dikemas dalam kantong-kantong plastik ini. Biar rasanya makin mantap, tambahkan lagi bumbu tarenya. Selain dipasarkan untuk rumah makan dan supermarket di dalam negeri, sidat panggang yang dibuat di pabrik ini juga banyak diekspor sampai ke Jepang. Sudah sejak lalu masyarakat Jepang dikenal sebagai pemakan ikan sidat terbesar di dunia. Dan mereka sangat menyukai daging ikan sidat dari Indonesia karena dianggap mempunyai cita rasa yang sama dengan daging ikan sidat Jepang. Manusia sangat membutuhkan protein untuk mengembangkan dan memperbaiki jaringan sel dalam tubuh, termasuk kuku dan rambut. Alternatif protein hewani pengganti daging sapi lainnya adalah lobster. Tenang, lobster ini harganya masih terjangkau kok. Lobster ini hidup di air tawar. Berbeda ya dengan lobster air laut. Lobster ini bisa dibudidaya juga. Wah, jadi bisa dikonsumsi kapan saja nih. Bagi yang suka budidaya ataupun penikmat kuliner yang lezat, cocok banget nih kalau ikut Unyil ke Jawa Barat. Kita intip cara budidaya dan cara mengolah lobster air tawar yuk, come on. Sebelah mana nih Tuan Vijay yang enak mancingnya? Acha, di sini aja Nyil. Tuan Vijay kan gak makan daging sapi Nyil. Jadi Tuan Vijay mau mancing lobster aja ya. Iya deh Tuan Vijay, siap. Unyil temenin deh pokoknya. Acha. Aduh, dapat gak ya mancing di sini? Udah muter-muter nih dari tadi nggak dapet deh. Ada hiu Nyil. Kabur Hiu? Nyil. Sejak kapan hiu di air tawar? Hah? Wah, betul Tuan Vijay, itu hiu. Aduh, ada-ada aja tuh hiu. Aduh, gimana nih? Emang enak ditakut-takutin. Jadi kan lobster air tawarnya buat Oga nih. Aduh, sakit. Aduh, sakit. Kang, lagi ngapain Kang? Asik, teman-teman Unyil mau panen lobster air tawar milik Kak Diki. Come on. Ada 500 jenis lobster air tawar di dunia. Salah satunya jenis red claw yang akan dipanen ini.
Jenis ini termasuk lobster air tawar yang paling mudah dibudidaya oleh masyarakat. Karena sifat lobster air tawar itu nokturnal atau aktif di malam hari. Si lobster ngumpet di celah-celah genteng seperti ini. Lobster dipanen di usia 5 sampai 6 bulan. Harganya juga cukup mahal. 1 kilo lobster air tawar bisa mencapai Rp160.000 per kilogramnya. Mantap! Ayo, panen yang banyak ya. Nanti kita masak. Selain pembesaran, budidaya lobster di Kerawang, Jawa Barat ini juga ada loh dari benihnya. Let's go! Nah, kebetulan nih ada Kang Marwan yang ikut mengelola lobster air tawar di Kerawang. Lobster air tawar termasuk hewan pemakan daging dan bersifat kanibal loh. Ih, serem. Kalian tahu nggak bedanya lobster air tawar jantan dengan betina? Ayo Kang, kasih tahu nih teman-teman unyil. Untuk lobster jantan itu perbedaannya ada di pangkal kaki terakhir. Di usia 3-4 bulan, lobster sudah bisa dikembangbiakan. Prosesnya bisa sepanjang waktu, tanpa ditentukan pada musim. Biasanya kalau Hasilnya telur beda akan lagi. menempel Biasanya pada dia bagian belakang dari- lobster betina. Nah, untuk melindunginya, lobster akan membengkokkan ekornya. Ada beberapa fase telur yang harus dilalui. Kalau yang ini, telur masuk tahapan junivel atau akan menetas dalam waktu dekat. 1 ekor lobster bisa menghasilkan ratusan butir telur loh. Nantinya hasilnya akan seperti ini. Benih yang baru berumur 3 minggu ini sudah siap untuk ditanam di kolam yang besar. Wah, pasti sudah pada lapar ya. Dari tadi kita belajar budidaya lobster. Nah, sekarang waktunya masak-masak. Di Bandung, Jawa Barat, ada loh restoran yang jago mengolah lobster. Namanya Baby Lobster. Langsung masak ya. Menu kali ini Baby Lobster spesial. Wah, pasti enak. Pertama, iris-iris cabai merah, bawang merah, cabai rawit, dan bawang putih. Semua bahan ini kemudian dihaluskan. Selanjutnya belah lobster pada bagian tengah tubuhnya. Rendam ke dalam telur, fungsinya agar tubuh lobster lebih renyah dan gurih. Goreng hingga setengah matang, lalu diangkat. Sekarang bumbu yang tadi ditumis. Wah, aromanya bikin unyil ngiler nih. Nah, giliran Sarah nih yang bagian oseng-oseng. Wih. Oke deh, berikutnya lobsternya dicampur ke dalam bumbu. Wah, sedap bener nih. Karena sudah digoreng sebelumnya, masaknya gak perlu lama-lama ya. Nah, sudah matang deh. Ayo, siapa yang mau cicipi? Aroma yang sedap bikin tambah nafsu makan nih pastinya. Lobster air tawar juga memiliki protein yang cukup tinggi. Per 100 gramnya terkandung sekitar 16,5%. Jadi cocok banget nih untuk memenuhi kebutuhan tubuh dan sebagai pengganti daging sapi.